Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melakukan desain database. Sebelumnya, terlebih dahulu kita menginstal aplikasi MySQL Workbench untuk melakukan relasi tabel pada database yang akan kita bangun. Nah, setelah aplikasi MySQL Workbench sudah kita install, kita bisa jalankan langsung. Di sini karena saya pakai OS Windows 10, di sini ada MySQL Workbench MMN. Ini MySQL Workbench, kita klik 2 kali. Nah, kemudian setelah berhasil jalan, di sini ada tanda plus, klik untuk membuat relasi baru. MyDB ini secara default MySQL Workbench menyediakan nama MyDB. Klik 2 kali. Nah, ganti namanya menjadi APK. Oke, save. Kita simpan, terserah Anda. Kita bilang di sini APK. Save. Udah selesai, ini di close. Kemudian APK sudah kita beri nama. Kita add diagram untuk membuat tabel. Nah, kita buat tabel di sini. Kita klik 2 kali sampai muncul tampilan berikut. Klik di sini, kemudian rename tabelnya menjadi APK. Nah, untuk kolomnya di sini kita APK ID, tipenya character, panjangnya 10. Kemudian di sini kita kasih APK name dengan varchar 45. Di sini kita akan isi nama APK. Kalau di sini ID-nya primary key, kita centang. Oke, selesai. Kemudian APK URL di sini kita kasih teks. Nah, APK URL ini jadi nanti URL IP kamera yang kita akan streaming. Seperti yang kita bahas bahwa masing-masing IP kamera DC930 memiliki alamat URL 192. Saya contohkan seperti ini. Jadi masing-masing DCS misalnya 12988.2, di sini video.cgi. Nah, di sini nanti live video masing-masing kamera. Jadi masing-masing kamera, misalnya kamera 1, ini kamera 1 pada alamat 2, jadi diakses alamat URL yang ini yang kita akan inputkan nanti pada database. Oke. APK URL, kemudian di sini APK port listening. Jadi di sini kita kasih integer. Nah, APK port listening ini nanti jadi kamera dengan ID sekian itu akan memproses kameranya pada port berapa gitu loh. Jadi nanti ditangkap oleh Android, misalnya dia jalan pada port 80. Jadi di Android juga menerima nanti pada port 80. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita kasih status, APK status. Jadi bisa start, bisa stop. Di sini kita tipenya enum, started atau stopped. Jadi kita kasih defaultnya stopped. Defaultnya stopped. Oke. Kemudian di sini jadi username, karena IP kamera tadi masing-masing memiliki username dan password.
Jadi kita kasih tabel username. Jadi masing-masing kamera kan punya username dan password. Oke. Kemudian kita beri create add, tipe datanya timestamp. Jadi tipe data timestamp itu bertipe waktu, jam, tanggal, menit, detik, akan dimasukkan dalam format timestamp. Create add. Jadi pada saat pertama kali ditulis langsung tanggal berapa gitu, waktunya kapan ditulis. Kemudian diupdate juga demikian, timestamp. Jadi data ini diubah kapan gitu kan. Oke. Saya rasa cukup untuk icon table. Nah, setelah selesai kita save kembali dengan menekan Ctrl S. Kemudian kita buat satu buah user. Kita kasih nama users. Dan di sini kita beri tabel primary key dengan kolom user ID. Tipenya char 10 panjangnya. Kemudian di sini username. Jadi masing-masing user yang di Android nanti memiliki username. Jadi username di sini sama username di sini beda. Nah, username ini masing-masing AppCam punya username untuk akses URL-nya. Nah, di sini user untuk mengakses AppCam, nah kita kasih username dan password berbeda-beda juga. Di sini add sama timestamp. Oke, selesai. Nah, kita cuma butuh dua tabel. Yang user ini dipakai di Android nantinya untuk login. Di sini username dan password dipakai untuk masing-masing kamera. Nah, database relasinya sudah siap. Nah, bagaimana cara menggunakan relasi ini? Jadi pertama kita jalankan sum. Nah, setelah berhasil jalan, kita klik Apache-nya start dan MySQL-nya start. Setelah Apache dan MySQL start, sini berubah menjadi stop, berarti itu udah start. Kita buka Firefox atau web browser yang lainnya. Sini saya pakai Chrome. Biasanya kan kita pakai SAM itu localhost php myadmin. Seperti ini. Nah, di sini defaultnya SAM. Apabila kita sudah berhasil install, kemudian basis data di sini. Kalau biasanya kita buat database, kemudian buat tabel, misalnya tes apa segala macam. Nah, di sini kita nggak usah langsung kayak gitu. Di sini tinggal ekspor. Nah, di sini file SQL. Nah, sementara kita belum punya file SQL. Nah, oleh karena itu buka kembali MySQL Workbench. Nah, setelah kita save ini kan kita save di mana ya tadi ya? Kita save di dokumen AppCam ya, ini ya. Nah, ini kan tipenya MWB, MySQL Workbench. Nah, kemudian kita file export forward engine SQL. Jadi di sini kita simpan di mana? Nah, kita bilang AppCam aja SQL. Di sini AppCam forward MySQL save. Udah, kita next. Udah. Jadi di sini sudah generate
sintaks untuk create tabelnya. Jadi tinggal finish aja. Nah, di dokumen ini tadinya di sini sudah ada tipe DSQL, tinggal kita ekspor. Di sini kita import. Kita import. Pilih file etiken.sql. Ingat .sql. Kita open, kemudian kita go, kirim. Nah, secara otomatis udah kan, database udah kebuat. Kita bisa lihat etiken strukturnya. Nah, udah kan, udah otomatis kebuat, nggak usah create table. Itulah gunanya dari MySQL Workbench. Jadi desain database saya rasa sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.